Prabu Joyoboyo kemudian menjelaskan bahwa semua itu harus terjadi. Mencegahnya terjadi adalah menentang kehendak Tuhan dan menentang kehendak semesta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Setelah 1 minggu lamanya aku tidak bercerita, malam ini aku akan kembali bercerita untuk kamu semua. Gimana dengan liburan panjangnya? Pasti seru dan penuh sukacita ya. Saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di malam ini cerita Wulan akan menceritakan sebuah perjalanan hidup dari sosok yang banyak dikenal dan harum mewangi namanya. Diceritakan dari waktu ke waktu karena sosok ini merupakan seseorang yang ucapan-ucapannya di kemudian hari menjadi kenyataan. Siapakah orang ini? Dan ucapan-ucapan seperti apa yang kemudian menjadi kenyataan dan dipercaya oleh terutama kelompok spiritualis Jawa? Ikuti terus ceritanya sampai selesai. Tapi jangan lupa, sebelum aku melanjutkan ceritaku, tekan tombol subscribe, like, nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan. Terima kasih. Dia disebut dengan Prabu Joyoboyo, yaitu seorang raja yang memerintah daerah Panjalu sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Dengan nama gelar Abhisekanya yang digunakan ialah Sri Maharaja Sangma Panji Joyoboyo Sri Warmeswara Madhusudana Awataran Nindita Suh Trisingka Parokrama Untung Gadewa. Pemerintahan Prabu Joyoboyo dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Panjalu. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang yang diterbitkan tahun 1135 Masehi, Prasasti Talan 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi, serta Kakawin Bharatayuda pada tahun 1157 Masehi. Beliau adalah penerus dari pendahulunya yang bernama Sri Bhameswara. Kemudian yang menjadi penerus tahtanya bernama Sri Sarweswara. Lahir di Daha, Jawa Timur. Beliau wafat atau moksa pada tahun 1179 di daerah Pamenang, Kabupaten Kediri. Beliau moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berasal dari Wangsa Isyana dengan ayah bernama Gendrayana dan anak-anak beliau bernama Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Prabu Joyoboyo menganut agama Hindu dan beliau juga diyakini oleh umat Hindu lainnya hingga sampai saat ini jika beliau adalah titisan Dewa Wisnu. Masa pemerintahan Joyoboyo pada Prasasti Hantang yang diterbitkan tahun 1135 Masehi atau juga disebut sebagai Prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri Jaya atau Kediri Menang.
Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang melawan Jenggolo. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Joyoboyo adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggolo dan mempersatukannya kembali dengan Kadiri. Kemenangan Joyoboyo atas Jenggolo disimbolkan sebagai kemenangan Pendowo atas Kurawa dalam kitab Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157. Pada prasasti Talan tahun 1136, Raja Joyoboyo menganugerahkan desa Talan sebagai sima karena telah menyimpan prasasti Ripta lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isyana, yaitu air langga. Lontar tersebut disalin ke prasasti Batu dan diberi tambahan anugerah lain karena warga Talan telah berbakti kepada Paduka Mepungku yang memiliki cap kerajaan Lancana Garuda Muko. Paduka Mempungku ialah gelar Prabu Airlangga setelah turun tahta menjadi pertapa atau resi. Prabu Joyoboyo sendiri mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah nenek moyangnya. Tapi tidak diketahui dengan pasti kapan Prabu Jayabaya turun tahta. Raja selanjutnya yang memerintah Kadiri berdasarkan prasasti Pandelegan II tertanggal 23 September 1159 adalah Sri Sarmeswara. Sedangkan menurut prasasti Jaring, Sri Sarmeswara merebut kekuasaan tersebut dari Raja Joyoboyo. Dari legenda cerita rakyat atas wafatnya Pertapa Sukesi. Sukesi adalah besan dari Prabu Joyoboyo. Ketika Prabu Joyoboyo menerima undangan Sukesi melalui putranya yang merupakan menantu dari Pertapa Sukesi. Sukesi memberi suguhan 3 tampah atau wadah dari anyaman bambu. Ketiga tampah ditutupi dengan kain putih. Kemudian Sukesi mempersilahkan Joyoboyo mencicipi jamuan agung. Begitu kain putih disingkapkan, yang terlihat adalah rempah-rempah dan umbi-umbian termasuk kunyit dan jahe. Seketika itu juga Prabu Joyoboyo mencabut keris dan menghilangkan nyawa Pertapa Sukesi. Dan selanjutnya menghilangkan nyawa pula Endang atau asisten sang Pertapa. Kemudian tanpa memberi penjelasan, Prabu Joyoboyo mengajak putranya pulang. Sesampainya di istana, selama berhari-hari putra sang Prabu mengurung diri di kamar, mogok makan. Sampai kemudian Prabu Joyoboyo menanyakan apa yang dipikirkan anaknya tersebut. Sang putra menyampaikan bahwa ayahnya sebagai raja telah berlaku tidak adil dengan menghilangkan nyawa Sukesi yang merupakan ayah mertua. Bahkan tidak cuma sampai di situ. Endang yang juga merupakan asistennya juga dihilangkan nyawanya tanpa diadili, hanya karena menyuguhkan bumbu dapur sebagai jamuan. Prabu Joyoboyo kemudian menjelaskan kalau kesalahan Sukesi sudah kelewat batas, sehingga agar kesalahannya tidak diteruskan, Endangnya juga harus dihilangkan nyawanya. Sang Prabu Joyoboyo kemudian menjelaskan tentang simbol-simbol dari apa yang telah dilakukan Pertapa Sukesi sehingga menyebabkan Prabu Joyoboyo harus menghilangkan nyawa beliau. Sang Prabu kemudian mengatakan jika tampah yang bundar itu adalah lambang dari dunia.
Rempah-rempah yang ada adalah segala kejadian yang akan terjadi di bumi Nusantara. Kemudian maksud dari ditutup kain putih adalah semua kejadian itu tidak akan terjadi bila seluruh penduduk Nusantara menjadi pertapa suci. Prabu Joyoboyo kemudian menjelaskan bahwa semua itu harus terjadi. Mencegahnya terjadi adalah menentang kehendak Tuhan dan menentang kehendak semesta. Setiap uraian itu ditulis oleh putranya dan dibukukan sebagai petunjuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di akhir penjelasan, Joyoboyo menyampaikan bahwa tugasnya yang paling besar dalam kelahirannya saat ini adalah melakukan hal itu, menjamin bahwa yang telah ditakdirkan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa terjadi harus terjadi. Sang Prabu Jayabaya juga menyampaikan, ia telah lahir 4 kali untuk melakukan ini semua, dan akan terlahir 3 kelahiran lagi untuk melakukan tugas yang sama, memastikan dunia berjalan sesuai yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Joyoboyo dalam pandangan tradisi Jawa. Nama besar Joyoboyo tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam Kasustraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Joyoboyo. Contoh naskah yang menyinggung tentang Joyoboyo adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan dalam kepercayaan umat Hindu, Joyoboyo merupakan titisan Dewa Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pendowo. Permaisuri Joyoboyo bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jaya Mijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Mijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma Raja Malawapati. Joyoboyo turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dan tempat petilasan tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai saat ini. Prabu Joyoboyo adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Pranitiwakya dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Joyoboyo mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Joyoboyo tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka saat si penulis naskah mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Joyoboyo, seorang raja besar dari Kadiri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Ronggo Warsito sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Joyoboyo. Namun Ronggo Warsito biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya. Sedangkan naskah-naskah ramalan Joyoboyo pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Prabu Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan tersebut dikatakan akan datang satu masa penuh bencana.
Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Dan ramalan Joyoboyo ditulis ratusan tahun yang lalu oleh seorang raja yang adil dan bijaksana di Kadiri. Raja itu bernama Prabu Joyoboyo yang memerintah tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Dan ramalannya kelihatan begitu mengena, bahkan masih diperhatikan banyak orang ratusan tahun setelah moksanya beliau. Dan Bung Karno yang juga merupakan seorang keturunan Jawa pernah berkomentar tentang ramalan tersebut. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apa sebabnya sabda Prabu Joyoboyo sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang dalam kegelapan. Tak berhentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap. Kapankah matahari terbit? Ditulis oleh Soekarno pada tahun 1930 dalam Indonesia Menggugat. Ramalan Joyoboyo ini atau yang dikenal dengan sebutan Jongko Joyoboyo memang sangat fenomenal. Banyak ramalannya yang bisa ditafsirkan mendekati keadaan sekarang. Di antaranya yang pertama, beliau pernah meramalkan jika suatu saat nanti akan datang bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat yang bisa menghilangkan nyawa seseorang dari jauh atau melukai seseorang dari jauh. Dan kemudian bangsa berkulit kuning dari utara. Dan itu telah terjadi ketika masa zaman penjajahan. Datangnya bangsa berkulit pucat dan membawa tongkat yang bisa menghilangkan nyawa dari jauh adalah simbol dari kolonial Belanda yang datang dengan membawa senjata api yang bisa menghilangkan atau mencelakai orang dari jarak jauh. Kemudian bangsa berkulit kuning dari utara merupakan simbol dari zaman penjajahan Jepang. Ramalan yang kedua, kereta melaku tanpa jaran, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, merupakan simbol kereta berjalan tanpa kuda, merupakan simbol dari kendaraan mobil dan perahu yang berlayar di atas awan atau perahu melaku ing dhuwur awang-awang merupakan gambaran dari pesawat terbang. Yang ketiga, datangnya zaman penuh bencana di Nusantara. Lindu ping 7 sedino, lemah bengkah, pagebluk rupo-rupo. Gempa 7 kali sehari, tanah pecah merekah, dan bencana macam-macam. Dan ini merupakan hal yang pernah saya buktikan juga ketika tahun 2017 ketika saya berbincang dengan salah seorang abdi dalam yang ada di daerah atau petilasan dari Sendang Tirta Kamandanu tempat Prabu Joyoboyo bersuci sebelum melakukan prosesi moksa. Seorang abdi dalam yang bernama Ibu Pule itu kemudian berkata kepada saya, beliau mengingatkan saya untuk berhati-hati karena sebentar lagi akan datang sebuah pagebluk atau sebuah wabah penyakit, sebuah keadaan di mana banyak orang di seluruh dunia itu akan kehilangan nyawanya, kehilangan pekerjaannya,
akan kesulitan mendapatkan sandang pangan dan papan. Dan 2 tahun kemudian ucapan dari Ibu Pule, salah seorang dari abdi dalam tersebut, menjadi kenyataan ketika tahun 2019 terjadi pandemi COVID yang berawal dari Wuhan, Cina. Kemudian masuk ke Indonesia di awal tahun 2020. Sehingga setelah itu saya pun mempercayai dan selalu mendengarkan apa yang menjadi wejangan dari abdi dalam petilasan Sendang Tirta Kamandanu, tempat Prabu Jayabaya bersuci sebelum melakukan prosesi moksa. Dan yang keempat, bahkan beliau juga meramalkan adanya global warming. Dengan kata-kata beliau yang berkata bahwa suatu saat nanti akeh udan salah mongso, atau di mana akan datangnya masa di mana musim itu sudah tidak bisa diprediksi kembali. Akan datang hujan di tengah musim kemarau ataupun sebaliknya. Naik turunnya peradaban sebenarnya sudah banyak dianalisis oleh para ilmuwan. Bahkan sejak ratusan tahun lalu diantaranya oleh Gibbon dalam bukunya Decline and Fall tahun 1776 Masehi. Toynbee melalui bukunya A Study of History atau Jared Diamond. Intinya manusia atau bangsa bisa berubah. Manusia bisa lupa dan sebaliknya manusia juga bisa belajar. Bangsa bisa bangkit, hancur, dan bisa juga bangkit kembali. Banyak juga teori tentang manusia istimewa yang datang membawa perubahan. Di dunia ini, orang-orang itu sering disebut sebagai Promethean. Diambil dari nama dewa Yunani, Prometheus, yang memberikan api atau pencerahan pada manusia. Toynbee menamakannya creative minorities. Tapi mereka bukan sekedar manusia ajaib, melainkan orang-orang yang memiliki kekuatan dahsyat, yaitu kekuatan ilmu dan kecintaannya pada bangsanya, sesama manusia, dan pada Tuhannya. Dan berikut ini lanjutan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Selama kaum intelek Bumi Putra belum bisa mengemukakan keberatan-keberatan bangsanya, maka perbuatan-perbuatan yang mendahsyatkan itu dalam kurung pemberontakan adalah pelaksanaan yang sewajarnya dari kemarahan-kemarahan yang disimpan terhadap usaha bodoh memerintah rakyat dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka. Satrio Piningit yang diramalkan oleh Jongko Jayabaya atau yang diramalkan oleh Prabu Brawijaya sebenarnya adalah orang-orang yang peduli pada bangsanya, berilmu tinggi, dan telah memutuskan untuk berbuat sesuatu untuk bangsa, negara, dan manusia. Merekalah dan hanya merekalah yang bisa melawan kehancuran dan akhirnya membangkitkan peradaban. Di zaman kegelapan selalu ada saja orang yang belajar. Di antara banyak orang lupa, akan selalu ada orang yang sadar. Di antara orang yang licik dan jahat, akan selalu saja ada orang yang baik. Bahkan walaupun orang itu cuma satu orang. Kadang kerusakan itu justru membakar jiwanya untuk berbuat sesuatu. Belajar, berjuang, berkorban. Seperti ketika Bung Karno yang melihat bangsanya hancur, atau yang melihat bangsanya diinjak-injak oleh penjajah. Maka kemudian beliau bersama kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang tergabung atau yang terkategori sebagai orang-orang Promethean, Ratu Adil, berjuang menyelamatkan bangsanya dan mendatangkan zaman kebaikan. Ramalan Jayabaya mungkin bisa dipahami secara ilmiah bahwa manusia dan peradaban memang selalu bisa bangkit
hancur dan kemudian bangkit lagi. Dan itu merupakan sebuah ketetapan yang memang menjadi perputaran dari alam semesta atau peradaban semesta yang digambarkan sebagai roda yang berputar. Demikian juga dengan keberadaan atau kondisi manusia yang suatu saat bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah. Dan karena Joyoboyo merupakan salah satu manusia yang tersadarkan dan menyadari bahwa manusia bisa lupa, maka dia sengaja menulis ini sebagai peringatan atau warning agar manusia tetap dalam kondisi tersadarkan atau tidak lupa. Dan itu salah satu tanda kearifan Sang Prabu Joyoboyo. Dan mungkin ini juga dorongan pada manusia agar selalu berbesar hati dan optimis. Bahkan di saat yang paling berat sekalipun, suatu hari akhirnya akan datang juga masa kesadaran, masa kebangkitan besar, dan masa keemasan Nusantara. Oke guys, itu tadi kisah yang aku ceritakan pada malam ini tentang perjalanan hidup dari seorang tokoh besar yang namanya harum dan mewangi di kalangan orang-orang Jawa, terutama kaum spiritualis yang ada di tanah Jawa. Ramalan beliau yang tertulis dalam buku Jangka Jayabaya masih dipercaya dan masih dijadikan pedoman untuk bisa membangkitkan kesadaran dari kaum spiritualis yang berasal atau yang berada di tanah Jawa. Mengingatkan kita semua untuk selalu dalam kondisi berkesadaran bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang diberikan akal, diberikan nurani, agar selalu bisa mengupayakan diri dan rohaninya dalam keadaan berkesadaran. Menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif yang bisa melemahkan diri dan menghancurkan diri kita sendiri. Sampai di sini dulu kisahku malam ini tentang sejarah perjalanan hidup dari seorang raja yang besar yang berasal atau yang memerintah Kerajaan Kadiri atau Panjalu pada tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya, cerita Wulan. Semoga bisa dipetik hikmah dari perjalanan hidup dan penjelasan tentang semangat dari Prabu Joyoboyo, jiwa optimisnya, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan ini dan mengarungi kehidupan ini dengan rasa optimis, tidak mudah menyerah bahkan di kondisi tersulit sekalipun. Oke guys, sampai jumpa lagi di kisah-kisah sejarah cerita Wulan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.